Pagi itu Sekar berdiri di depan cermin besar di apartemennya yang mewah. Cahaya matahari menyelinap dari celah tirai, memantulkan bayangannya yang nyaris sempurna. Alis melengkung, mata tajam penuh pesona, bibir merah merona tanpa perlu lipstik tebal. Tapi tatapannya kosong. Dalam kerlip matanya tersimpan amarah dan luka yang tak kunjung sembuh. Di balik blazer hitam elegan dan sepatu hak tinggi bermerek mahal, Sekar menyimpan kisah lama yang ia kubur dalam-dalam. Kisah cinta yang membusuk, membuatnya menjadi seperti sekarang. 4 tahun lalu, Sekar adalah perempuan yang percaya cinta bisa menyembuhkan segalanya. Ia percaya cinta akan membuatnya utuh, dihargai dan dijaga. Tapi semua keyakinan itu musnah saat Ando, pria yang ia cintai sepenuh hati, menghancurkan segalanya dengan satu kalimat yang masih terngiang di telinga. Kamu tuh cantik Sekar, tapi kamu cuma cocok dijadikan pemuas nafsu, bukan untuk dinikahi. Kata-kata itu mengendap, menusuk, lalu membusuk seperti tanah di dada. Ia masih ingat malam itu. Bagaimana ia menyerahkan segalanya dengan kepercayaan buta, berharap Ando akan membalas cintanya dengan keseriusan. Namun yang ia dapat hanya senyum sinis dan pelukan palsu. Ando bahkan tertawa di hadapan teman-temannya sambil berkata, "Sekar enak, tapi buat dinikahin, halah, cari yang lebih kalem lah." Sekar pulang dalam kondisi hancur. Ia muntah di kamar mandi, menggigil. Perutnya melilit seperti ditusuk ribuan duri. Rasa jijik terhadap dirinya sendiri membuncah, seperti ada yang merobek harga dirinya berkeping-keping. Sejak malam itu, Sekar berubah. Ia tak lagi percaya cinta. Baginya, cinta hanyalah topeng untuk menutupi nafsu yang menjijikan. Ia bangkit dan mulai membangun dirinya sebagai wanita karir yang tak tersentuh. Jabatan demi jabatan ia raih dengan mudah. Wajah cantiknya, tubuh yang terawat, dan kecerdasannya membuat ia menjadi pusat perhatian. Tapi hatinya tetap beku. Pria datang dan pergi, menawarkan janji dan pujian. Tapi Sekar tak pernah membiarkan siapapun masuk terlalu dalam. Ia tahu, pada akhirnya mereka hanya menginginkan tubuhnya, seperti Ando, seperti semua pria yang memakai kata sayang, tapi tak pernah benar-benar peduli. Di kantor, dia dikenal sebagai wanita yang dingin tapi profesional. Tak pernah ada yang berani menggoda terlalu jauh. Bahkan dalam rapat-rapat besar, atasannya lebih sering membisu saat berhadapan dengan tatapan Sekar. Ia seperti bunga mawar beracun, indah dipandang, tapi mematikan bila disentuh. Namun di balik layar kehidupan yang gemerlap itu, Sekar sering menangis sendirian di kamar. Malam-malamnya sepi, hanya suara detik jam yang menemani, bersautan dengan jeritan hatinya yang lelah. Ia ingin dicintai, tapi takut. Ia ingin percaya lagi, tapi trauma masa lalu terlalu dalam, menghujam. Suatu malam, setelah menghadiri pesta ulang tahun rekan kerjanya di Hotel Bintang 5, Sekar kembali menatap bayangannya di kaca lift yang mewah. Lipstiknya masih sempurna, gaunnya masih rapi, tapi hatinya kosong. Seorang pria mendekatinya di lobi, tampan, muda, wangi. Ia menawarkan segelas wine dan basa-basi gombal murahan. Sekar hanya menatapnya dingin, lalu berkata pelan, "Kamu juga cuma mau tubuhku, kan?" Pria itu langsung terdiam, salah tingkah. Sekar meninggalkannya begitu saja tanpa rasa bersalah. Di dalam mobilnya, ia menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena Ando, bukan karena cinta, tapi karena dirinya sendiri. Ia merasa seperti boneka hidup, cantik di luar, tapi kosong di dalam. Malam itu, Sekar membuka album foto lama di ponselnya. Ia melihat fotonya bersama Ando, masih muda, penuh senyum. Ia mencoba mengingat rasa cinta itu, tapi yang muncul hanya jijik dan penyesalan. Kalau aku tidak bisa dicintai, maka aku akan jadi wanita tercantik, paling diinginkan, paling menawan,
tapi tak ada yang bisa memilikinya. Takkan ada yang bisa menyentuhku, gumam Sekar, seperti bersumpah pada dirinya sendiri. Di balik kalimat itu, lahir niat gelap yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah dorongan aneh, sebuah bisikan samar dalam hatinya. Jika dunia ini tidak bisa mencintaimu, maka tak perlu kau cintai dunia. Dan sejak malam itu arah hidup Sekar perlahan mulai berubah. Setelah malam itu, Sekar menghilang dari kehidupan kota. Ia ambil cuti panjang dari pekerjaannya yang selama ini ia kejar mati-matian. Ia menonaktifkan media sosialnya, mematikan ponsel, dan pergi tanpa pamit. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, bahkan asistennya pun tak diberi penjelasan. Sekar membawa dirinya ke sebuah desa terpencil di lereng pegunungan yang tidak ada dalam aplikasi peta manapun. Desa itu bernama Kebon Pitu, desa sunyi yang kabarnya hanya dihuni oleh puluhan kepala keluarga, dikelilingi hutan dan kebun kopi, dan tak tersentuh modernisasi. Jalannya sempit, berkelok, dan penuh kabut sejak pagi hingga petang. Sekar mendapat informasi dari driver ojek tua yang pernah membawanya keliling daerah Jawa Timur beberapa tahun lalu. Katanya, ada tempat sunyi di sana yang cocok untuk menenangkan diri, bahkan untuk menghilangkan ingatan. Kalau Mbak Sekar betulan pengen hilang dari dunia, cobalah ke Kebon Pitu. Tapi hati-hati, tempat sepi itu tidak selalu kosong, ucap si driver sambil menatap Sekar dari spion kecil motornya, seolah memberi peringatan yang tak sepenuhnya bercanda. Sekar tak peduli. Ia hanya ingin menjauh, menyendiri, menghapus semuanya. Ia menyewa sebuah rumah kayu tua yang berdiri di pinggir hutan kecil. Rumah itu milik seorang janda tua yang diam-diam memperhatikan Sekar setiap pagi dari serambi rumahnya. Hari-hari Sekar di desa itu berlalu dalam diam. Ia berjalan kaki, menelusuri jalan setapak, menyusuri jalan sawah, lereng, bukit, mencoba menenangkan diri dengan udara pegunungan yang dingin dan aroma tanah basah yang khas. Tapi di balik keheningan itu, ada suara-suara yang mengganggu pikirannya. Suara masa lalu, suara andul, suara ejekan, suara pengkhianatan. Suatu sore, saat langit gelap karena mendung tebal, Sekar tersesat di tengah hutan kecil tak jauh dari penginapannya. Ia mengikuti suara gemericik air yang membuatnya penasaran, berharap menemukan sungai kecil, tapi langkahnya justru membawanya ke sebuah bangunan tua yang nyaris tertutup semak. Sebuah candi kecil dari batu andesit, penuh lumut dan retakan. Di depan candi itu, duduk seorang wanita tua, berbaju kebaya hitam kelam. Rambutnya panjang dan kusut, wajahnya penuh keriput namun matanya tajam, seperti mata burung hantu. Ia tidak terkejut melihat Sekar, seolah sudah tahu akan kedatangannya. "Kamu akhirnya tertarik juga datang ke sini?" Suara wanita itu parau namun tegas. Sekar mundur setapak, merasa aneh. "Maaf, saya tidak sengaja tersesat di sini." "Tidak ada yang benar-benar tersesat di tempat ini. Yang datang ke sini pasti sedang membawa luka." Wanita itu bangkit perlahan, lalu menghampiri Sekar. Ada aroma kayu manis dan dupa menyelimuti udara, membuat Sekar merasa sedikit pusing. "Aku tahu kenapa kamu datang. Kamu ingin lebih cantik kan? Ingin lebih dari sekedar cantik kan?" "Sebenarnya kamu sudah cantik. Kamu ingin jadi wanita yang tidak akan pernah disakiti lagi, bukan?" Sekar diam. Matanya mulai berkaca. Ia tak paham siapa wanita ini, tapi ucapannya seperti menusuk isi hatinya paling dalam. "Cantik bisa abadi, tapi ada imbalan yang harus kau beri. Susuk yang aku jaga ini bukan untuk sembarang orang. Susuk dari zaman Majapahit, dari ratu-ratu yang ingin wajahnya dikenang selamanya," ucap sang wanita. Matanya kini menyala dalam sorot senja yang mulai redup. Sekar menarik nafas. Ia tak lagi takut, ia lelah. "Kalau itu bisa membuatku tak bisa dilukai lagi, aku terima." Wanita itu tertawa pelan. "Bukan tidak bisa dilukai, nak, tapi tidak akan ada yang berani menyentuhmu. Kecantikanmu akan jadi racun setelah ini. Siapapun yang tergoda olehmu akan hancur, dan kamu
hanya bisa dilihat, dipuja, diinginkan, tapi tak bisa disentuh. Sekar menatap dalam-dalam wanita tua itu. Ada keraguan kecil, tapi ada pula amarah dan tekad yang lebih besar. Ia mengangguk, "Aku siap." Perempuan tua itu lalu mengangkat tangannya menuju ke arah dalam candi. "Ikuti aku. Malam ini, susuk itu akan menyatu dengan tubuhmu. Tapi ingat, tak ada jalan kembali. Sekali kamu jadi wanita abadi, maka kamu harus hidup dengan wajah yang tidak boleh mencintai dan tidak boleh dicintai, hanya dikagumi." Sekar melangkah perlahan. Di belakangnya, hutan kembali tenang, tapi dalam dadanya, badai sudah terlanjur tumbuh. Langit di atas hutan kebun pitu malam itu memerah aneh, seperti dilumuri darah yang mengering. Suara burung malam tak terdengar. Jangkrik pun seolah membisu. Aroma dupa dan tanah basah bercampur, menyatu dengan hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Sekar duduk bersila di tengah pelataran candi, mengenakan kain putih yang membalut tubuhnya tipis. Di hadapannya, wanita tua penjaga candi itu tengah menaburkan kembang setaman ke dalam sebuah gentong besar yang diisi air hitam pekat. Air ini berasal dari sumur yang hanya dibuka saat bulan mati, ujar si penjaga. Suaranya lebih dalam dari sebelumnya. Sudah direndam tubuh seorang perawan yang bunuh diri karena ditolak cinta. Ia mati dalam dendam, dalam harap yang patah. Kesedihannya akan menempel di tubuhmu, menjadi bagian dari susuk itu sendiri. Sekar menggigit bibir. Ia merasa dingin menjalar di kulit meski belum menyentuh air itu. Tapi hatinya lebih dingin. Ia sudah menanggalkan keraguannya sejak memasuki halaman candi. Sekarang hanya tekad yang tersisa. Wanita tua itu mengangguk. "Lepaskan semua, nak. Tak boleh ada satu benang pun yang tersisa. Kamu harus menyatu dengan kutukan ini dalam wujud yang paling telanjang." Sekar menunduk. Ia berdiri perlahan, membuka kain tipisnya, lalu melangkah masuk ke dalam air. Dinginnya tak seperti air biasa. Ini seperti menyentuh bayangan kematian itu sendiri. Air itu pekat, licin, dan beraroma amis samar. Ia menggigil saat tubuhnya terbenam hingga sebatas leher. Wanita tua mulai membacakan mantra dengan bahasa Jawa kuno, lambat dan berat, seolah menarik sesuatu dari tanah dan udara. Sekar memejamkan mata. Ia mencoba mengatur nafas, tapi air itu seolah menyedot energi dari tubuhnya, sedikit demi sedikit. Jari-jarinya mati rasa. Kepalanya pening, dan di telinganya mulai terdengar bisikan-bisikan samar, tangisan, tawa kecil, dan lirih, kata-kata rindu yang menusuk hati. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyentuh betisnya dari bawah. Sekar menahan nafas, lalu perlahan, seperti sepasang tangan, sentuhan itu naik ke pahanya, ke pinggangnya, membelai dengan cara yang aneh, bukan erotis, tapi menyedihkan. Seperti seseorang yang sangat kesepian, menyentuh untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun menanti. "Jangan menolak," bisik suara wanita tua di telinganya. "Itu dia, roh pria mati penasaran. Dia yang akan menyatu denganmu dalam tidur nanti. Malam ini tubuhmu akan disetubuhi dalam mimpi. Itu bagian dari perjanjian." Sekar menggigit bibir. Air mata menetes di pipinya. Tak bisa dibedakan dengan air dari gentong kutukan itu. Ia membeku, ia pasrah. Setelah ritual perendaman selesai, Sekar dibalut kembali dengan kain putih. Tubuhnya lemas. Ia dibimbing ke dalam ruang dalam candi, sebuah kamar tua dengan ranjang batu yang dihiasi kelambu tipis. Wanita tua menaburkan bunga kantil dan melati kering di atas ranjang itu. "Tidurlah, jangan melawan apapun yang datang. Ini hanya awal, Sekar. Setelah malam ini, wajahmu akan menjadi wajah yang dikagumi siapapun, tapi juga wajah yang membawa kehancuran jika disentuh dengan cinta." Sekar berbaring perlahan.
Ia tak punya tenaga untuk melawan atau bertanya. Dalam hitungan detik, tubuhnya tenggelam dalam tidur yang dalam. Tapi bukan tidur biasa. Ini adalah tidur yang ditarik oleh kekuatan dari dimensi lain. Dalam mimpinya, ia berada di tengah taman yang penuh bunga putih. Namun langitnya hitam legam. Di sana berdiri seorang pria berwajah pucat, dengan mata kelam dan tubuh yang nyaris transparan. Ia tersenyum pada Sekar, lalu tanpa suara meraihnya. Pria itu mencium keningnya, menyentuh tubuhnya dengan cara yang tak bisa dijelaskan, antara cinta dan nafsu, antara kehangatan dan kehampaan. Sekar tak bisa melawan. Tapi anehnya, ia tak ingin lari. Ia merasa sedih, sangat sedih, seolah ia sedang menyatu dengan luka pria itu. Dalam pelukannya, Sekar seperti diselimuti kabut luka masa lalu yang tak kunjung tuntas. Saat ia terbangun, langit sudah mulai terang. Ia masih di ranjang batu itu. Wanita tua duduk di sisi, mengolesi wajah Sekar dengan cairan kuning dari kendi tanah liat dan memasukkan jarum emas. Susukmu sudah menyatu. Lihatlah wajahmu nanti. Tapi ingat satu hal. Wanita itu menatap lekat-lekat. Ingat satu hal, kamu sekarang milik dunia yang tidak nampak. Pria manusia boleh mengagumimu, tapi jangan biarkan satu pun mencintaimu. Jika mereka jatuh cinta dan menyentuhmu, tubuh mereka akan hancur perlahan dari dalam. Sekar tak menjawab. Ia bangkit perlahan, berjalan ke depan cermin kayu tua yang berdiri di pojok kamar candi. Saat ia menatap pantulan dirinya, matanya membelalak. Ia lebih cantik dari sebelumnya. Kulitnya semakin halus, matanya semakin bersinar, rambutnya seperti air hitam mengalir, wajahnya bagaikan lukisan para dewi, dan yang terutama, auranya sangat mencorong. Ia tersenyum, tapi senyum itu bukan milik Sekar yang lama. Itu senyum dari seseorang yang telah menjual separuh jiwanya untuk kecantikan yang tak bisa disentuh cinta. Seminggu setelah cuti dan kembali dari desa Kebon Pitu, Sekar melangkah masuk ke gedung kantornya dengan aura yang berbeda. Sepatu hak tinggi berkilat mengiringi langkahnya, dan seluruh lantai kantor terasa hening. Sesaat, saat kehadirannya menyapa ruangan, ia tak berkata apapun, hanya senyum tipis yang di wajahnya. Senyum yang tak benar-benar hangat, tapi memikat dan membingungkan. Para pegawai wanita langsung berbisik-bisik, melirik dari balik layar komputer dan meja kerja. Mereka mencoba menyamakan riasan mereka dengan milik Sekar. Tapi tak satu pun mendekati. Wajah Sekar bersinar, bukan dalam arti mengkilap karena make up, tapi benar-benar bercahaya seperti kulitnya memantulkan cahaya lembut dari dalam. Beberapa pria yang biasa hanya menyapa sekadarnya, kini berani memulai percakapan. Bahkan Pak Hendro, manajer keuangan yang dikenal dingin dan tak pernah melirik wanita manapun di kantor, sempat menghampirinya hanya untuk menanyakan hal remeh-temeh, lalu berlama-lama berdiri di dekat meja Sekar dengan alasan yang dibuat-buat. "Sekar, kamu kelihatan berbeda ya," ucap Pak Hendro sambil tersenyum canggung. Sekar hanya menoleh sebentar, lalu membalas ringan. "Mungkin karena saya lebih istirahat, Pak, kemarin." Padahal dia tahu itu bukan hanya soal istirahat cuti. Wajahnya memang berubah. Kulitnya lebih cerah, garis halus menghilang, mata lebih hidup. Tapi yang paling mencolok adalah aura yang mengelilinginya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi membuat siapapun yang melihatnya merasa tertarik, bahkan tertawan. Sekar menjadi pusat gravitasi yang tak bisa dihindari. Tak lama kemudian, seorang memotret Sekar diam-diam saat ia sedang berjalan ke pantry. Foto itu tersebar di grup kantor, lalu naik ke media sosial. Dalam hitungan jam, unggahan itu viral. "Cantik alami," caption salah satu akun fashion lokal. "Mirip seleb Korea, tapi khas Indonesia," komentar yang lain. Followers Instagram Sekar melonjak drastis.
Tawaran endorse mulai berdatangan dari berbagai brand kecantikan, salon eksklusif, bahkan klinik estetik ternama. Tapi Sekar tak menggubris. Ia hanya tertawa tipis saat melihat namanya jadi pembicaraan. Namun tidak semua orang terpesona. Di balik pujian-pujian itu, ada juga komentar sinis. Aku nggak lihat spesialnya di mana sih? Hah, biasa aja tuh. Paling-paling juga cuma oplas, operasi plastik. Kayaknya dia pakai susuk deh. Nggak wajar cantiknya. Komentar terakhir membuat Sekar membeku sejenak. Susuk. Ia membaca ulang kalimat itu dengan hati yang bergetar kecil, walau wajahnya tetap datar. Pakailah wajah ini untuk memikat, bukan untuk dicintai. Suara sang penjaga candi kembali bergaung di benaknya. Sekar sadar, bukan semua orang akan terpengaruh. Ada yang tidak mudah tertarik. Mereka akan melihatnya seperti perempuan biasa, dan dari merekalah kemungkinan cinta bisa tumbuh, dan itulah yang paling berbahaya. Hari-harinya berjalan semakin aneh. Beberapa pria mulai sakit secara misterius setelah terlalu dekat dengannya. Ada satu staf magang, Bayu, yang sempat menggoda Sekar secara terang-terangan dan mengirim pesan lewat email pribadi, mencoba mengajak makan malam. 2 hari kemudian, Bayu tak masuk kerja. Kata HRD, ia muntah darah dan kejang-kejang di rumahnya. Sekar hanya menunduk saat mendengar kabar itu. Hatinya tidak bergeming. Tapi ada bagian kecil dalam dirinya yang terasa hampa. Tiap malam, Sekar masih tidur sendiri. Namun kadang dalam mimpinya, ia melihat pria yang sama. Pria berwajah kelam yang pernah menyetubuhinya dalam ritual itu. Pria itu kini tidak berkata apa-apa. Hanya berdiri jauh di antara bayangan cermin, memandangi Sekar dengan mata hitam yang basah. Kadang ia menyentuh kaca dari dalam, seolah ingin keluar. Sekar sadar, itu bukan cinta, itu adalah pemilik. Pria itu adalah penunggu susuk yang kini menempel padanya, mengawasi tiap geraknya. Setiap kali ada pria yang mulai jatuh hati padanya, roh itu akan datang. Ia tak akan diam dan akan membuat celaka si pria yang menyukai Sekar. Namun Sekar tak gentar. Baginya, kecantikan ini adalah senjata. Jika para pria di dunia ini hanya menginginkan tubuhnya, maka ia tak segan membuat mereka hancur. Dan jika ada yang terlalu berani mencintai, maka mereka pantas merasakan sakit. Dalam satu kesempatan, ia menatap wajahnya di cermin lift kantor. Wajah itu tak berubah, cantik, halus, memikat. Tapi matanya, ada kegelapan di sana. Ada luka yang berubah jadi senjata. Dan di balik semua sorot kagum dan ide yang mengelilinginya, Sekar tahu satu hal. Ia kini bukan lagi perempuan biasa. Ia adalah obsesi. Ia adalah mimpi buruk dalam bentuk yang memikat. Sementara itu semakin hari, kecantikan Sekar tak sekadar memikat. Ia menjadi semacam kutukan indah yang tak bisa dijelaskan. Kulitnya bening seperti embun pagi yang tak tersentuh debu. Tak ada kerut, tak ada celah. Bahkan tanpa pulasan make up pun, ia terlihat seperti lukisan yang hidup. Dan setiap orang yang menatapnya terlalu lama, seolah tersedot ke dalam pusaran hasrat dan kekaguman yang membingungkan. Waktu seakan tak menyentuhnya. Saat teman-teman seangkatannya mulai tampak lelah dengan beban usia, Sekar tetap terlihat seperti wanita berumur 25 tahun. Setiap kali ia berjalan di koridor kantor, semua kepala otomatis menoleh, bibir terkatup, dan nafas menahan diri. Ia bukan lagi sosok biasa. Ia seperti perwujudan daya pikat yang terlalu sempurna untuk dunia nyata. Namun, di balik itu semua, kematian mulai mengikuti jejak langkahnya. Yang pertama adalah Randy, seorang konsultan proyek luar yang sempat menjalin kedekatan dengan Sekar. Randy pria humoris, mudah bergaul, dan terang-terangan menunjukkan ketertarikan pada Sekar sejak mereka pertama kali bertemu dalam rapat koordinasi. Ia mengirimkan bunga, mengajak makan malam, dan tanpa ragu menyatakan perasaannya. Sekar hanya tersenyum kecil waktu itu. Ia tak berkata iya, tapi juga tak menolak. Kalau kau hanya ingin tubuhku, ucap pelan saat Randy mengantar pulang, aku pastikan tubuhmu tak akan sanggup menanggungnya. Randy tertawa saat itu. Ia menganggap Sekar sedang bermain kata, merayu dengan cara elegan yang membuatnya makin tergila-gila.
malam itu. Randy pulang dengan hati berbunga. Tapi esok paginya, tubuhnya ditemukan tergeletak di kamar mandi apartemennya. Telanjang, dingin, dan membiru. Hasil otopsi menyebutkan gagal jantung mendadak. Tapi wajah Randy yang membeku dengan ekspresi aneh, antara senyum dan ketakutan, membuat keluarganya tak habis pikir. Berita itu cepat menyebar. Sekar hanya duduk tenang di meja kerjanya, menatap layar monitor. Ia tidak kaget. Bahkan di balik helai rambutnya yang rapi dan gaun kerja berwarna krem pucat, ia menyimpan senyum kecil. Senyum yang tak menyiratkan duka, melainkan kepuasan dingin. Setelah itu, menyusul Galih, seorang fotografer freelancer yang sempat memotret Sekar untuk keperluan iklan dalam kantor. Galih punya jiwa seni tinggi dan sejak sesi foto itu, ia berkali-kali mengajak Sekar bertemu dengan alasan ingin menjadikannya model eksklusif. Sekar menolak halus, tapi Galih terus mengejar. Lalu suatu malam, Galih mengaku lewat pesan bahwa ia bermimpi tidur bersama Sekar. Mimpinya nyata banget, rasanya kayak beneran, tulisnya disertai emoji senyum malu. Sekar hanya membaca, tak membalas. Lalu 2 hari kemudian, Galih jatuh sakit. Mulanya ia mengeluh nyeri dada dan demam. Ia mulai batuk darah. Rumah sakit tak bisa menemukan penyebab pasti. Dan seminggu kemudian, Galih meninggal. Di hari kematiannya, Sekar mengenakan gaun hitam yang membalut tubuhnya dengan anggun. Ia datang ke pemakaman tanpa ekspresi, menatap tanah yang digali dalam dengan mata kosong. Ia tahu, semua pria itu hanya ingin satu hal, tubuhnya. Dan ia tak lagi sudi memberikan bagian dirinya kepada siapapun yang tak punya cinta tulus. Karena Sekar sudah tahu, tak ada yang benar-benar tulus. Semua hanya kemasan sopan dari nafsu yang menjijikkan. Bagi Sekar, kematian mereka adalah bentuk keadilan. Tiap malam, sosok pria yang berasal dari ritual susuk itu kini lebih sering muncul dalam mimpinya. Ia tak lagi menyentuh Sekar, hanya duduk diam di sudut ruangan. Dalam mimpi itu, menatap dengan mata kelam penuh kepemilikan. Sekar tak merasa takut. Ia terbiasa dengan tatapan itu. Mereka seolah terikat dalam perjanjian tak bersuara. Sekar akan tetap cantik, dan pria itu akan menjadi penjaga tubuhnya. Siapapun yang berani menginginkan tubuh itu, akan ia tuntut balas. Suatu malam, Sekar terbangun dengan perasaan dingin menusuk. Ia menoleh dan melihat jejak basah di lantai kamarnya. Seolah seseorang baru saja berjalan dari jendela menuju ranjangnya. Tapi saat dilihat, jendela terkunci rapat. Ia hanya duduk, memeluk lutut, menatap kosong. Sudah lama ia tidak merasa seperti manusia. Keesokan harinya, ada pria lain, Anton, rekan divisi marketing yang diam-diam menyukai Sekar, yang tak sengaja menyentuh tangannya saat mereka menyerahkan dokumen. Sekar menoleh, dan dalam sepersekian detik, tatapan mata mereka bertemu. Wajah Anton berubah pucat, lalu buru-buru minta izin keluar ruangan. Beberapa hari setelahnya, Anton mengundurkan diri dari kantor dengan alasan pribadi. Rumor beredar bahwa ia sering melihat bayangan hitam duduk di pojok kamar, memandangi wajah Sekar yang muncul di cermin, bahkan saat ia sedang mandi. Satu demi satu, pria-pria yang mencoba mendekati Sekar lenyap. Beberapa pergi dengan diam-diam, yang lain memilih menjauh dengan takut-takut. Tapi Sekar tetap berdiri anggun di tengah semua itu. Ia tahu, ia bukan lagi wanita biasa. Ia adalah pusaka yang tak boleh disentuh sembarangan. Dan kalaupun mereka menyentuhnya, Sekar tahu, bukan cinta yang mereka bawa, hanya nafsu yang menyamar. Dan untuk itu, mereka layak binasa. Robi datang seperti angin sore yang hangat. Tidak meledak-ledak, tidak memaksa, tapi pelan-pelan menembus celah yang paling rapuh di dalam diri Sekar. Ia bukan pria yang memuji kecantikan Sekar berlebihan. Bukan pula tipe yang mengirimkan bunga atau rayuan gombal lewat pesan malam hari. Robi adalah pria yang hadir dan betul-betul hadir, dengan mata jernih dan perhatian yang tidak dibuat-buat. Mereka pertama kali bertemu dalam sebuah acara amal yang diselenggarakan perusahaan rekanan tempat Robi bekerja. Saat itu, Sekar tampil seperti biasa, anggun, tenang, dan mencolok tanpa usaha. Tapi Robi menatapnya tidak seperti kebanyakan pria lain.
Tatapannya tak melekat pada tubuh atau senyum Sekar. Ia justru mendengarkan tiap kata yang Sekar ucapkan dan tertarik pada cara pikir serta caranya merespon isu sosial. Cantik memang mudah dikenali, ujar Robi sambil menyeruput teh hangat. Tapi saya lebih tertarik pada mereka yang memilih menjadi manusia yang sadar akan luka orang lain. Sekar terdiam, bukan karena tersipu, tapi karena hatinya untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun terasa bergetar. Ada sesuatu dalam diri Robi yang membuat pertahanannya pelan-pelan melemah. Dalam hitungan minggu, Robi dan Sekar mulai sering berkomunikasi, bukan karena Sekar mempersilahkan, tapi karena Robi tahu cara untuk tidak melewati batas. Ia mengajak Sekar berdiskusi, tertawa, bahkan diam bersama tanpa canggung. Sekar merasakan sebuah rasa aneh, tenang. Hingga pada suatu sore, saat matahari terbenam, Robi mengucapkan kata yang membuat jantung Sekar berdebar, seperti masa remaja yang sudah lama ia kubur. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, Sekar. Bukan karena wajahmu, tapi karena kamu. Kalau kamu izinkan, aku ingin menikahimu. Sekar terdiam lama. Ia tak menjawab, tapi sorot matanya berubah. Ada sesuatu yang bergelora antara bahagia dan takut. Ia tahu, ia tak bisa menerima cinta Robi tanpa mengorbankan sesuatu. Ia tahu, susuk di tubuhnya bukan sekadar pemberi kecantikan, melainkan pengikat kutukan. Dan kutukan itu tak mengizinkannya dicintai oleh pria manusia. Malam itu, Sekar gelisah. Ia tertidur dengan resah. Dalam mimpinya, pria gaib itu muncul lagi. Kali ini tidak sekadar berdiri di sudut. Ia maju, mendekat, dan wajahnya terlihat jelas, pucat, mata kelam, dan nafasnya dingin seperti kabut gunung. Kamu sudah melupakan perjanjian, Sekar? Suaranya serak, namun bergema seperti suara dari lorong gua yang dalam. Tubuhmu milikku, kau hanya boleh dilihat, boleh diinginkan, bukan dicintai, apalagi dimiliki. Sekar terbangun dengan nafas terengah dan keringat dingin membasahi tengkuk. Kamarnya terasa lebih gelap dari biasanya, dan ada bau menyengat seperti tanah basah yang lama tak tersentuh cahaya. Keesokan harinya, Robi mengirim pesan dengan nada panik. Aku mimpi aneh semalam. Ada sosok hitam yang duduk di kaki ranjang. Dia bilang aku tidak berhak menyentuhmu. Sekar membeku. Ini bukan kebetulan. Pria itu mulai meneror Robi. Bukan hanya mimpi. Mulai malam-malam berikutnya, Robi mengaku mengalami sesak nafas, mendengar bisikan di telinga saat hendak tidur, bahkan mendapati rambut panjang tercecer di wastafelnya. Padahal ia tinggal sendiri. Namun yang paling mengganggu adalah penglihatan Robi tentang Sekar. Ia mengatakan bahwa ia sering melihat Sekar dalam bentuk berbeda. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dan di belakang punggungnya ada sosok bayangan pria yang menatapnya dengan mata penuh dendam. Sekar tak bisa berbohong lagi. Ia mulai membuka cerita kepada Robi tentang perjanjian, tentang susuk, tentang malam di candi, tentang pria gaib yang menyetubuhinya dalam mimpi dan kini menjadi penjaga yang posesif terhadap tubuhnya. Robi mendengarkan dengan wajah yang kian tegang, tapi tak menjauh. Ia justru menggenggam tangan Sekar dengan tenang dan berkata, Aku gak takut, Sekar. Kalau memang ada kutukan, kita cari jalan bareng. Jalan keluarnya bersama. Aku tetap ingin bersamamu. Namun keberanian itu dibalas dengan teror yang lebih dahsyat. Pada malam ketujuh sejak Robi menyatakan cintanya, rumah kontrakan yang ia tinggali dihujani suara tangisan dan tawa perempuan, bercampur suara laki-laki yang mengerang, seolah sedang menyaksikan sesuatu yang di luar nalar. Robi keluar dari kamarnya dan mendapati semua cermin pecah. Dindingnya penuh goresan. Bukan milikmu. Di saat yang sama, Sekar pun mulai mengalami mimpi buruk yang semakin nyata. Ia melihat tubuh Robi tergeletak, membusuk. Matanya dicungkil oleh bayangan hitam. Sekar menjerit dalam tidurnya, dan saat terbangun, ia mendapati luka cakaran di bahunya, seolah ada tangan gaib yang menariknya ke alam lain. Cinta yang mulai tumbuh kini berubah menjadi medan perang. Sekar berdiri di persimpangan. Di satu sisi, Robi adalah sosok yang tulus. Di sisi lain,
pria gaib itu adalah kutukan yang tak rela tubuh Sekar disentuh oleh cinta sejati. Dan malam-malam itu Sekar mulai sadar, mungkin selama ini bukan dirinya yang dikutuk, tapi setiap pria yang cukup bodoh untuk mencintainya dengan tulus. Malam itu, Sekar duduk bersandar di dinding kamarnya. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan matanya sembab karena tangis yang tak bisa lagi ditahan. Robi duduk di sebelahnya, menggenggam jemari Sekar yang dingin dan gemetar. "Aku gak sanggup lagi, Robi," ucapnya lirih. "Setiap kali aku mencoba bahagia, dia datang, menarikku kembali ke tempat gelap itu, membuatku percaya bahwa aku tak pantas dicintai." Robi memandangnya penuh iba. Ia mengusap rambut Sekar dengan lembut, lalu menatap wajah perempuan yang selama ini membuat hidupnya menjadi lebih hidup. "Aku tetap di sini, Sekar. Meski semua orang pergi, aku tetap, karena aku mencintaimu. Bukan wajahmu, bukan ragamu, tapi kamu yang di dalam." Malam itu Sekar menceritakan segalanya. Ia buka semua luka yang ia simpan rapat selama bertahun-tahun, tentang pengkhianatan, tentang ritual, tentang susuk, dan pria gaib yang selalu mengintai dalam mimpi. Ia ceritakan dengan nafas bergetar, dengan air mata yang mengalir tanpa bisa dibendung. Ia buka semuanya, tanpa ditutupi, tanpa dipoles. Dan Robi hanya mendengarkan. Tak satu pun kata cemoohan ia lontarkan. Tak ada rasa jijik atau takut. Justru saat Sekar selesai bicara, ia merangkulnya lebih erat. "Kalau kutukannya berasal dari perjanjian, maka harus ada yang memutusnya. Dan aku mau ikut kamu memutus itu, Sekar." Keesokan paginya mereka pergi ke sebuah pondok pesantren tua di daerah Banyuwangi. Tempat itu dikenal sebagai tempat pembatal ilmu hitam, tempat orang-orang yang putus asa dari pesugihan dan susuk mencari jalan kembali menjadi manusia biasa. Jalanan menuju pesantren itu sepi, dihiasi sawah dan kabut tipis yang melayang seperti ruh gentayangan. Kyai Maksum, pengasuh pondok itu, menyambut mereka dengan wajah tenang dan tatapan yang dalam, seolah sudah tahu dari awal apa yang dibawa Sekar ke hadapannya. "Saya bisa lihat dari matamu, Duk," ucap Kyai itu sambil menatap Sekar dengan mata berkaca. "Wajahmu cantik, tapi matamu penuh luka yang disembunyikan ilmu." Sekar menunduk, tangannya bergetar, tapi Robi menggenggam erat. Sekar menatap Robi sejenak, lalu mengangguk. "Saya siap, Kyai. Saya ingin bebas." Ritual pencabutan susuk dimulai saat matahari mulai condong ke barat. Sekar diminta berwudu, lalu memakai kain putih yang disiapkan santri khusus. Ia duduk bersila dalam lingkaran garam dan bunga setaman, sementara Kyai Maksum membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara berat namun teduh. Di depannya sebuah mangkuk tanah liat berisi minyak zaitun dan sejumput daun bidara yang telah disiapkan sebelumnya. "Susuk itu bukan sekadar benda yang tertanam," ujar Kyai, "tapi ada makhluk yang kau izinkan masuk. Ia tinggal karena kau biarkan. Kini kau harus mengusirnya bukan dengan marah, tapi dengan ridho bahwa kamu tak lagi butuh dia." Satu ayat pilihan yang khusus dibacakan untuk ruqyah mulai terdengar, dan tubuh Sekar mulai bereaksi, menggigil. Peluh dingin membasahi pelipisnya, matanya terpejam, dan ia merintih pelan. Dalam benaknya, ia melihat sosok pria gaib itu muncul. Wajahnya lebih jelas dari sebelumnya, marah, putus asa, matanya memerah. "Kau hianati aku?" Sekar menangis. "Aku tidak pernah menginginkanmu. Aku hanya ingin dibebaskan. Aku sudah tidak butuh dirimu." Lalu makhluk itu meraung, tubuhnya retak seperti pecahan kaca. Ia berlari ke arah Sekar, tapi sebelum menyentuhnya, suara Kyai menggema keras. Bacaan ayat suci menjadi seperti petir yang membelah langit. Sosok itu meledak menjadi kabut hitam, lalu lenyap, seolah ditelan angin. Sekar terjatuh, nafasnya sesak, tubuhnya lemas. Tapi saat ia membuka mata, ia tahu beban itu telah hilang. Sesuatu yang selama ini menggantung di dadanya, sebuah jerat tak kasat mata, telah putus. Namun keesokan harinya, saat Sekar bercermin, ia tertegun. Wajah yang ia lihat bukan lagi wajah seorang dewi seperti sebelumnya. Kulitnya tak sehalus dulu. Garis-garis halus mulai tampak di sudut mata dan mulut. Pipi tak sekencang kemarin. Wajah itu adalah wajah wanita berumur 38 tahun yang pernah hidup, patah, dan bangkit kembali. Ia sempat termenung,
Tapi saat Robby memeluknya dari belakang dan berkata, "Akhirnya aku bisa memelukmu tanpa takut kehilanganmu, Sekar." Sekar pun tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, senyum itu bukan topeng. Senyum itu sungguh-sungguh datang dari hati. Beberapa bulan kemudian, Sekar dan Robby melangsungkan pernikahan sederhana di pendopo pondok pesantren. Tidak mewah, tidak viral, tapi penuh doa. Tidak ada kilau kemilau di wajah Sekar seperti dulu, tapi semua mata yang hadir memandangnya dengan takzim. Bukan karena kecantikannya, tapi karena keteguhan dan kejujurannya. Dalam pelukan Robby, Sekar menyadari kutukan bisa dikalahkan, bukan oleh kekuatan besar atau ilmu tinggi, tapi oleh cinta yang benar-benar tulus. Cinta yang tidak meminta balasan, cinta yang mau menerima luka. Dan di malam pertama mereka sebagai suami istri, tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada bayangan gelap, hanya Sekar dan Robby, manusia biasa yang memilih saling menyembuhkan. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga bisa menghibur teman-teman di sana yang ada di Taiwan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Papua, Samosir. Semuanya makasih ya udah nyimak kisah-kisah di Tony FS ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.